Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Sidik sehat, Kang Sidik? Alhamdulillah, Kang Salman. Masa tadi pelatihnya? Masya Allah. Episode tilo gini ayeuna teh. Alhamdulillahnya enak. Udah episode 3 tuh. Episode tilo ayeuna teh. Episode 3. Berarti lumayan ya. Lumayan, Masya Allah. Masya Allah katanya. Alhamdulillah oke man. Hari ini yang datang itu lumayan banyak. Lumayan. Alhamdulillah. Dibanding hari kemarin. Minggu kemarin kan hujan. Hujan, kendalanya hujan. Minggu sekarang alhamdulillah cerah gitu ya, secara hatiku. Hei, segala apa hatinya? Tadi dagang rame gitu. Masya Allah. Kemarin Kang Sidik, mungkin oke. Instruksi mohon maju ke depan. Oh iya, Kurang maju. coba Gimana? dirapiin dulu. Duduknya di song depan. Entong siga donat. Boleh ya, yang di belakang Merapat ke depan. merapat ke depan, yang depan maju, yang belakangnya merapat supaya lebih hikmat. Nah, gitu. Apa? Ke depan juga nggak apa-apa, ke sini nggak apa-apa. Udah mau digigil lah kalau bisa. Tas jinak. Ya kemarin lupa ya Pak Moderator ini, dan saya juga belum berkenalan. Mungkin sebagian orang ada yang belum tahu. Kita kenalan dulu mungkin Kang Sidik sebagai intermezzo sebelum masuk materi. Kang Sidik dulu mungkin. Ya perkenalkan ya, nama saya Sidik Permana. Sidik Budha. Udah. Tugas saya di sini sebagai moderator yang masih magang ya. Magang. Nah nanti udah magang jadi karyawan harian lepas. Udah karyawan lepas kontrak baru. Di mana Kang Sidik teh Umina teh? Masih di Majalaya, Kang Masih di Salman. Majalaya tetepihnya. Saket kene. Salah naon ayeuna teh Kang Sidik teh? Alhamdulillah aktivitas sehari-hari mah jualan bakso. Jualan bakso, jualan spatula, jualan Sudah promosi. ada aja ya mah. endorse. Es campur. Es campur. Kamu itu. Alhamdulillah. Ya. Rezeki milik Rezeki ikhtiar anak soleh. namanya ikhtiar. Kang Salman ini luar biasa sekali ini. Ada berapa ribu ini nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1.700. Masya Allah. Jadi saya bilang 1.700 itu Bukan bohong ya, bukan bohong. Insya Allah karena ini majelis ilmu gitu ya. Jadi sesuai dengan hadis Rasulullah bahwa ketika ada sebuah majelis ilmu maka Allah itu akan menurunkan ribuan malaikat gitu ya, yang akan duduk bareng-bareng kita seraya mendoakan, berzikir dan mengaminkan setiap doa-doa kita gitu. Nah, makanya kesempatan bisa dia buat yang jomblo gitu ya, buat yang banyak masalah, banyak utang gitu. Doalah yang bikin ke malaikat sok cing ieu rajin ke majelis ilmu gitu. Iya, betul. Karena Masya Allah ya, salah satu terkabulnya tidak tertolaknya doa itu yaitu ketika berdoa dalam bermajelis ilmu. Ya. Masya Allah. Maka saat bermajelis itu banyak-banyaklah berdoa gitu. Karena Masya Allah malaikat juga kan mengaminkan gitu ya, mendoakan kita, meminta ampun kepada Allah buat kita ya. Masya Allah gitu. Enak sekali duduk di majelis begitu. Mantap pisan. Padilahna Allah luar Coba enak biasa. sok. Udah lawannya sok aina dongkap ke majelis ilmu, tinggal duduk, ngopi, ngadangukeun, dapat pahala deh man. Masya Allah, gitu unggul katanya. Omong bari diamalkeun, Masya Allah, jadi jariah itu teh, kan kapayuna teh itu teh. Jadi ibadah terenak, menurut saya mah ibadah terenak itu adalah Nikah. Nikah ibadah itu salah satunya gitu, salah satunya nikah. Nah, gitunya. Masya Allah. Koek. Nggak bagus lah ya. Yang berani nikah itu mau dibayar. kita saingan kan bagus. Kita saingan gitu ya. Oh, siap. Kepala lah itu. Keren mana ya? Tip. Apa sih itu? MLF mungkin karena ada yang baru. Nah, kita kenalin lagi lah. Apa? MLF gitu, no. MLF
Mobile Legend forum gitu terkenal gitu. MLF teh terkenal coba kan. Kamu nanya. Ente kadang-kadang gitu. Kamu bertanya-tanya. Sebenarnya aslinya Kamu nanya. Jadi kita gara-gara si Dilan cepet. Saya keur dagang ya Mas Cari keur dagang gitu ya. Aya teh. Kus saya teh ditaros. Teh bade di dia bade dibungkus. Kamu nanya. Yang nyeblok kan. Saya blok kan atuh baso. Ayo kelas dah. Kamu sih ya teh Muslim Leadership Forum teh Kang Sidik. MLF itu MLF ya, Muslim Leadership Forum. Jadi ini adalah sebuah wadah ya, sebuah wadah untuk umum lah, bukan khusus gitu ya. Buat siapa saja ini, baik dari kalangan milenial atau kolonial itu boleh gitu masuk gitu. Kolonial. Bahasa mana tuh kolonial? Kolot itu jadi milenial muda-muda ya, kolonial gitu. Kalau tunggu remako lah ada zaman sekarang. Remako. Jadi sebuah wadah untuk kita menjadi seorang leadership gitu ya. Kan Allah juga mengatakan bahwa Allah menciptakan manusia itu untuk menjadi khalifah, untuk menjadi pemimpin, untuk menjadi leader gitu kan. Bagaimana caranya kita bisa menjadi leader? Kalau kita tidak ngaji itu, tidak ada sebuah forum. Nah, di sini makanya kita ya bikin sebuah forum yang namanya Muslim Leadership Forum. Ya, mungkin begitu. Atas kualitas. Muslim Leadership Forum, Masya Allah ya. Buat ini berarti bukan khusus orang Majalaya, bukan khusus orang Cari, bukan khusus orang Lancajiga, tapi semua Muslim gitu boleh ya ikut kajian di sini, karena di sini itu materinya itu bertahap. Yang mungkin berapa pertemuan kemarin? Hampir 30 pertemuan. Nah, maka kita itu mengenal Islam, belajar menjadi pemimpin dari nol. Nah, dari mungkin pemahaman kita yang dulu terbatas gitu, mungkin dengan bergabungnya di MLF ini, di Muslim Leadership Forum ini, kita bisa bertambah wawasan gitu ya. Jadi mudah-mudahan. Nah juga ada yang unik nih di Leadership Forum ini, nanti ada kisah inspirasi juga. Jadi tidak hanya materi aja disampaikan, juga ada inspirator juga nantinya. Nah kebetulan nih hari ini sudah hadir di tengah-tengah kita inspirator kita ya. Nanti ada Kang Yusuf alias Kang Sule gitu. Kelak kolerasinya Yusuf jadi Sule kumaha? Kayaknya mau Yusuf Sulaiman. Jadi Sule gitu. Tapi nggak tahu ya, nanti aja kita cari tahu gitu ya, langsung tanya-tanya ke orang yang ada di sini. Tapi sebelum itu Masya Allah ya, kita udah episode 3 nih Kang Sidik. Ini kan mungkin butuh perjuangan, ada tim khusus gitu kan, buat ngadain acara ini, buat nyiapin segala macam gitu, tempat, fokus, ini spanduk, konsumsi air, ini Masya Allah. Siapa sih yang siapin ini semua? Ya mungkin ini dari tim kita juga ya. Ya ini sangat luar biasa, saya sangat apresiasi sekali buat tim MLF ya. Karena isinya itu para pengemban dakwah yang luar biasa. Masya Allah. Emang harus begitu kan? Emang harus begitu. Iya betul. Pengemban dakwah itu harus punya mindset yang berbeda gitu. Harus punya mindset yang berbeda. Contoh lah, ini nih, Aqua ya. Kalau Salman udah minum Aqua, udah kosong itu dibuang kan? Dibuang. Tapi kalau yang punya mindset yang berbeda itu, ketika melihat cangkang Aqua ya gitu, katakanlah tukang mulung ya, tukang sokan gitu, itu akan meskipun ini dianggap sampah gitu ya, tapi akan diambil kan, karena mindsetnya berbeda. mindsetnya itu butuh gitu kan. Nah juga dakwah itu nggak butuh kita gitu. Sebenarnya kita yang butuh dakwah gitu. Masya Allah. Nah jadi kalau pengemban dakwah itu mindsetnya pasti sekecil apapun hal yang berkaitan dengan dakwah gitu ya, pasti dijunjung diulang gitu. Nah kayak seperti ini ada acara dakwah nih, hadir lah, minimal hadir aja dulu gitu. Nah itu pengemban dakwah yang sejati itu seperti itu. Kalau
nggak begitu bohong berarti. Nah, nanti bohong. Karena buat pengemban dakwah juga itu kan kemarin juga disebutin hadisnya, utlumul ilma minal mahdi ilal lahdi. Ya. Tuntutlah ilmu dari buayan, dari bayi berah, dari daging beureum cenah kalau mah sampai kalian lahap. Masya Allah, berarti mah kewajiban untuk Iya, tentunya. wajib Maka bisa. hadiri majelis-majelis ilmu itu hadiri karena kita itu sejatinya lemah, manusia itu terbatas, manusia itu bodoh. Maka dengan cara kita merasa kebodohan itu, masa kita nggak mau sih berangkat dari rumah ke sini gitu kan, cuma berapa jam juga gitu kan ngaji juga. Karena kalau menurut Imam Syafi'i itu, kalau kalian tidak sanggup mencari ilmu, susah payah mencari ilmu, maka kalian harus sanggup menahan kebodohan. Insya Allah ya. Jadi justru lah itulah. Jus lah langsungnya. Panggil Kang Sule. Iya, Kang Sule, Masya Allah. Karena ini udah waktu udah sampai. Ameh tenyang kolom tinggal waktos bahasa Jerman mah. Tapi Kang Sule sebagai inspirator kita boleh bergabung sama kita duduk Kita panggil, please welcome Kang Sule. Takbir. Allah Akbar. Masya Allah. Damang. Sehat Kang Sule. Kang Sule kayak Yusuf itu nyebatna Billy Babaliut. Oh, siap Kang, bagus siap. Boleh. Cis. Kang rumah Kang Damang kan? Alhamdulillah sehat. Ada quotes legend ya. Tak kenal maka tak apa-apa, tak apa-apa. maka tak tanya. Tapi sih nanya ke Kang Sule. Sih dijawab nanti. Kamu nanya ya? Kamu ngasih kita ya. Ada kadang-kadang ya. Kang, boleh diperkenalkan dulu? Ya, perkenalan aja dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Yusuf, nama asli KTP. Aslinya dari Yusuf kan? Asli. Sebenarnya dari Yusuf Sulaiman, dari Sulaiman gitu ya. Salah. Kalau nama Sulaiman di nama Landian dari kecil diberikan Mang gitu. Dia di Sule. Sule gitu ya. Susu lemon, Susu kedelai. Sebenarnya. Salah deh. Masya Allah, di mana Kang Sule teh linggih teh? Rumah teh di mana? Rumah di Tanjung Sari, Sumedang. Masya Allah. Sari Sumedang. Tuh kan ini jauh dari Sumedang ke sini, masa kita yang dekat di Majalaya nggak datang ya? Aktivitas sehari-hari nih sekarang Kang Sule ini apa nih? Aktivitas sehari-hari ngaji kan. Masya Masya Allah. Kami ya menuju sibuk-sibuknya di nganggur. Benar. PTS pengangguran tapi sibuk. PTS. Itu pengacaranya gitu. Pengacara, pengacara gitu ya. Pengacara. Soalnya ini pengangguran juga bisa pilih lah, ya mah Masya beda Allah. gitu nya. Itu dari tampilannya juga, wih keren, tatoan, tapi pakai peci, pakai Nah, koko. itu kan jadi pertanyaan. Nah, Jadi aneh gitu. Yang jadi uniknya Kang Sule itu gitu. betul. Kenapa nih Kang Sule? Kalau boleh tahu nih, kita flashback lagi ke belakang ya. Lupa lagi saya juga pasti berisik. Oke, boleh ceritain nggak dulu itu Kang Sule itu gimana bisa sampai bertako sepenuh-penuh itu? Oh, awal-awal dulu waktu Sebelum hijrah berarti. sebelum hijrah ya 2009 lah itu lulus SMP terus lanjut ke di jalanan deh di Lulus SMP langsung ke jalanan. Iya. Dari SMA berarti ke jalanan. ke jalanan itu ke SMJ berarti SMK sekolah menengah jalanan. sekolah di Jalan jalanan. tengah jalan. Tujuan saya ke bersama komunitas PAN gitu. Komunitas PAN. Ya, komunitas PAN. Oh berarti anak Pak. Iya. Oh. Setelah 2010 lah 2010. turut ke jalan tuh. Ya saya bergabung di sana bersama anak PAN. Ya intinya lah jenuh di rumah, terus ke jalan mencari kebebasan, kesenangan. Mencari kepuasan. Nah ini awalnya Kang Sule nih. Kang Sule awalnya masuk ke komunitas PAN itu karena diajak orang apa emang jenuh di rumah nongkrong misalkan?
Apa gimana tuh? Tolong diceritakan. Yo, saya itu awal-awal sih suka musiknya gitu kan. Oh, ya, musik rock. ya, Asik dulu ya. ya, musik-musik punk dari barat gitu. Musik rock. Ya, dulu juga di musik kan lagi rame-ramenya komunitas musik bunyi gitu. Terus saya ya yang ikutan lah, terus gabung lah ke jalan. Ya, saya masuk terjerumus lah ke pergaulan bebas gitu. Oh Bersama gitu. punk. Berarti seiring berjalannya waktu Kang Soleh gabung bersama mereka, ternyata Kang Soleh juga terjerumuskan bersama mereka gitu. Ya, dulu waktu turun ke jalan ya masih anak-anak baik lah, soalnya masih sholat juga. Oh, Jadi belum beli tato juga ya? Belum beli tato Ini tato teh asli kan? asli. Di sini hadiah Ciki. asli lah ya asli. Di sini hadiah Vinayosa. Masya Allah. Baik, lanjut. Jadi ini nih awal. Jadi sebelum Kang Sule masuk ke komunitas punk belum ditato berarti? Dulu masih baik, masih ya kalau ke jalan masih sholat juga gitu. Sebelum awal pertama turun ke jalan itu. Berarti masih bangor doif gitu. Jadi awal mulanya ditato nih. Tato yang pertama kali Kang Sule dibikin gitu lah. Di mana? Di kaki gitu. Kaki. Awalnya di kaki. Oh, susulumputan heula ada sih. Ya, kan bikin mesin rakitan juga itu dari dinamo. Oh, Jadi gitu. bikin alat tatonya bikin. Ya nyoba-nyoba lah, lihat dia juga dari budaya-budaya barat gitu. Dengan tatonya dari dulu emang yang saya suka gambar dari SD juga gitu. Ya karena lulus sekolah nggak dikasih buku gambar, ya pindah ke kulit. Buku di imah lagi sekarang sih kan coret-coret beak buku tulisin buku. Aduh, Masya Allah. Jadi awalnya di kaki gitunya. Itu emang sengaja di kaki atau masih takut seselumputan biasa gitu kan di kaki, di dada dulu gitu kan biasanya. Ini atau emang pengennya di kaki aja? Iya pengen gitu. Itu awal-awal sendiri gitu, sendiri. Terus kemudian temen gitu lagi pengen belajar tato gitu. Jadi saya jadi bahan percobaannya. Hasilnya jadi naik. Kemudian teman saya tuh bisa lah tato tuh. Terus belilah mesin asli gitu. langsung Tato. Sebelum jadi tukang tato, teman saya juga ngasih tahu gitu, searching di Google itu hadisnya, yang nato sama yang ditato hukumnya apa gitu. Oh, gitu. Jadi Ya. itu udah lama juga udah tahu ya, Ya udah udah ditato itu. Iya udah tahu, emang dari dulu kan dari kecil juga di lingkungan di sekolah diajarin Islam juga gitu. Oh, gitu. Jadi lingkungan mah masih Iya, Islami gitu Islam, ya. Cuman semenjak Ya semenjak tuh ya ke jalan ya, terjerumus dalam pergaulan bebas lah, jadi terwarnai lah, jadi terbawa arus juga. Ya. Jadi ikut-ikutan lah seperti itu. Berapa lama tuh gabung sama Pak? Lumayan lama sampai tahun terus sudah di PAM, terus ikut juga di Vespa dari awal 2010 sampai 2018 2019 lah terakhir. Nah ini kembali lagi ke masalah tato ya, karena Kang Sule ini identiknya dengan tato gitu ya. Iya. Nah ini gimana nih ceritanya nih bisa mentato sekujur tubuh gitu, maksudnya sampai ke muka-muka gitu, sampai sampai ke muka. Ya saya ya yang jadi inspirasi itu dari budaya-budaya barat, dari orang-orang barat yang bergambar-gambarnya keren gitu. Ternyata setelah saya tahu itu yang menjerumuskan saya dalam kehancuran kan. Ini ditato sama teman juga ini. Ya sama temen ya awal sih emang dalam percobaan ini ada yang bayar, juga ada yang gratis. Kalau ulang tahun itu dikasih hadiahnya tato. Misalnya ulang tahun dikasihnya tato gitu. Iya, hadiahnya Ditato tato. dicoret-coret gitu. Ya terus kalau lebaran kasih THR. Tato mungkin THR tato. Iya tato hari raya. THR tato hari raya. Istilah baru tuh. Hari raya. Atau hari raya, Masya Allah. Terus lama ya tadi sampai 2019. Terus kapan pas waktu mulai hijrah? Oh. Jadi gini, apa yang memotivasi gitu? Nah, gitu. Kang Sule ini bisa Berhenti berhenti dari komunitas komunitas funk gitu ya.
terus memutuskan untuk berhijrah gitu ta. Ya, awal sih dari titik jenuh gitu kan, dari bangun pagi sampai tidur sampai bangun lagi, sampai nggak bela-belain nggak tidur untuk hanya bermaksiat dan membuka masalah teman-teman. Jadi hardolin gitu Ya, ya sampai gitu. ya membuka sampai terjerumus juga sampai ke narkoba gitu. Saya dari situ saya ingin berhenti gitu dari minuman dan narkoba itu. Oh, berarti sadar sendiri gitu, Iya, kesadaran sendiri. Terus saya mencari yang membuat saya itu hijrah ketika saya tinggalin meninggal oleh ibu saya. Disitulah saya ingin berhijrah karena waktu itu kan awal-awal COVID 2020 jarang berkerumun kan di situ teh, tapi ibu meninggal bukan karena COVID, tapi ketika itu nggak ada yang ngaji satupun loh. Kemudian Ibu meninggal, Kang Sule di keluarga gitu nggak ada yang ngaji. nggak ada yang ngaji di masyarakat itu lagi pandemi bilang berkerumun. Terus kemudian datanglah teman-teman saya, terus saya ditanya kok nggak ada yang ngaji. Saya bilang lagi pandemi, ayo tuh kita ngaji ya. Saya bilang saya nggak bisa ngaji, sama saya juga kata teman-teman saya nggak bisa ngaji. Terus ada yasin nggak? Ada yasin mah. Ayo tuh baca bareng-bareng, baca lahirna wes. Penting ngaji gitu. Disitulah saya ingin mengaji gitu. Ingin hijrah lah, ingin tobat. Karena saya pernah dengar dari satu khutbah gitu, amalannya tak pernah putus itu ilmu yang bermanfaat, harta jariah, sama doa anak yang soleh. Kalau saya kelakuannya maksiat melulu gitu, nggak taat, apa bisa menyampai gitu doa anak saya gitu. Jadi saya yang maksakan untuk soleh lah, untuk hijrah. Nah sebelumnya ada pengalaman yang bisa dikatakan spiritual atau lewat mimpi atau gimana lah. Jadi Kang Sule itu jadi merasa jadi pengen jadi ingat gitu kan, kita pengen berubah itu karena ingat gitunya, ingat kepada bisa kematian atau ingat kalau gitu, ingat kalau yang sholat misalkan, atau ingat mawat gitu ya. Nah ada nggak kejadian seperti itu? Ada kan itu pertama awal dulu saya waktu 2020 juga awal pandemi ada suatu konser di Bandung. Terus saya pergi bersama teman saya, terus sana konser dibatalkan karena COVID. Terus yalah teman saya minum-minum gitu. Itu teman saya bawa minuman hampir 1 karung kan. Masya Allah. Itu pas pulang minum udah malam, saya udah mabuk berat, terus saya pulang sampai hampir nyasar mau ke Garut. Terus pas nyampe rumah di situ saya karena banyakkan minum serasa seperti akan mati gitu hari itu, tapi Allah beri kesempatan untuk saya. Itu saya itu ketika itu badan saya panas gitu, perut sakit, jantung gitu berdebar kencang kan. Jadi kayak ya seperti ajal tuh seperti ada di depan mata lah gitu. Tapi alhamdulillah Allah masih beri saya kesempatan gitu ya. Kalau saya mati dalam keadaan kemaksiatan itu, pasti saya akan lancar lah ke nerakanya itu. Masya Allah. Semua jalur aman. keren dia, jalur aman asup neraka. Ada spesial ya. Yang kedua saya diberi hidayah oleh Allah lewat mimpi. Itu juga setelah ikut kajian. Jadi ketika itu mimpi mah setelah ikut kajian baru itu kajian dapat mimpi itu. Ketika itu lagi bulan puasa siang-siang, saya mau mimpi makan bulan puasa. saya mimpi mau dibakar api neraka kan. Sungai api yang mendidih setelah hari itu, badan saya udah gosong lah gitu, udah hitam gitu. Ketika itu saya mau dimasukkan ke dalam api itu, saya keburu kebangun gitu. Situ saya bengong ya, tapi itu mimpi itu ya yang saya akan dibakar api itu.
Dari situlah yang menguatkan saya ingin berhijrah. Terus mimpinya itu betul-betul berbulan-bulan kemudian ya. Berturut-turut Ya, mimpinya itu. saya terus- Sama kayak tadi gitu. ya saya mimpi udah dikapanin, udah mau dikubur gitu kan, udah dipapat, udah pakai papan. Ketika tanah mau ke yang kubur itu, saya keburu bangun. Terus yang ketiga saya mimpi nyolatin mayit, sedangkan si mayit itu diri saya sendiri gitu. Kabarnya ketir. Iya. salatan mayit pasti tinggal di boletna. Bangun sorangan itu. Ya, terus kemudian yang terakhir tuh saya mimpi ngurus mayit ya, mandiin mayit, ngapain Mayit. mayit. Pas dilihat ya si mayit itu saya sendiri. Ya itulah yang membuat saya yang ingin kuat berhijrah. Dan saya minta doanya semoga saya di istiqomah. Amin. Masya Allah Kang Sidik. Terkuat ya ngomong Jadi gitu Mas. hidayah itu bisa datang dari mana saja, bisa lewat mimpi juga atau kejadian-kejadian apalah gitu ya. Yang di luar dugaan gitu kan. Tapi ketika kita menyikapinya itu biasa aja gitu man, baik dah ngimpi gitu ya. Nggak bakal hasilnya bakal sama, bagus. nggak bakalan seperti sekarang gitu. Hidayah itu pasti ada gitu. Cuman pertanyaannya apakah kita ingin mengambilnya apa tidak? Nah itu gitu. Alhamdulillah gitu ya Kang Sule ini Soalnya itu langsung gitu sigap gitu ketika dikasih tanda-tanda gitu sama Allah lewat mimpi, Kang Sule langsung mengambilnya gitu. Alhamdulillah gitu ya. Masya Allah Kang Sule, Allah sayang sama Kang Sule itu. 4 kali berturut-turut, kita mah belum pernah loh gitu ditegur sampai sengeri itu gitu dalam mimpi, dalam kehidupan nyata gitu. Ada apa tuh? Keperlu, Masya Allah Kang Sule itu Nah, ini potensi sekarang luar biasa. yang Kang Sule rasakan ini setelah berhijrah itu bagaimana Kang? Ya alhamdulillah setelah berhijrah hati itu hidup terasa tenang gitu. Terasa tenang. Ya kalau Sakinah ya? ya was-was kayak dulu kalau lagi maksiat itu was-was itu pasti ada. Ketika makan kan lagi memabukkan pasti was-was itu ada, takutnya ketangkep atau mati dalam keadaan maksiat gitu. Alhamdulillah setelah hijrah ya alhamdulillah diberi ketenangan hati yang enggak ada duanya gitu loh. Ya alhamdulillah diberi juga oleh rezeki teman-teman yang soleh yang senantiasa mengingatkan saya dalam kebaikan dan mencegah dalam keburukan. Jadi hati merasa tenang gitu ya, punya teman-teman baru nih gitu ya. Kalau dulu mah diajak mabok-mabokan, diajak ngedrag, diajak ke acara-acara gitu kan. Sekarang alhamdulillah punya teman-teman baru juga di sini, teman-teman Kang Sule semua nih. Yang bisa saling mengingatkan gitu ya, watawasobihah wasawasobisoh. Insya Allah. Nah, harapan Kang Sule nih, harapan Kang Sule ke depannya khususnya buat diri pribadi juga buat teman-teman di sini harapannya apa? Ya harapan saya ya ingin istiqomahkan dalam ketaatan dan ingin juga mengajak orang-orang gitu untuk berhijrah kembali ke jalan Allah yang di jalan-jalan atau masyarakat umumnya gitu untuk kembali kepada ketaatan, karena alam akhirat itu benar-benar ada dan pasti akan terjadi suatu hari nanti. Masya Allah. Karena ya gitu ya, karena saya gak mau lah itu soleh sendirian gitu, ingin mengajak orang lain, karena surga terlalu luas lah untuk diri sendiri mah. Surga itu terlalu luas buat diri sendiri gitu. Jadi pengen ajak gitu ya. Jadi pengen sehidup sesurga sama teman-teman gitu ya. Ya berteman di dunia dan di akhirat. Nah, Masya Allah. Mudah-mudahan Kang Sule ya, kita semua di sini berkumpul, juga kita berkumpul di surganya nanti. Amin. Mudah-mudahan Kang Sule juga diistiqomahkan, juga doakan kita semua juga supaya istiqomah juga gitu bareng-bareng ya gitu ya. Alhamdulillah Kang Sule udah berbagi cerita hijrahnya. Ini yang terakhir nih Kang Sule nih. Closing statement. Closing statement dari Kang Sule. Closing statement untuk saya di situasi akhir zaman seperti ini,
hijrah, tobat itu bukan pilihan tapi adalah sebuah keharusan agar kita bisa selamat di dunia dan di akhirat. Masya Allah. Segitu. Masya Allah, begitu. Kalau closing statement dari saya mah ada pantun nih. Ya boleh. So. Jalan-jalan ke kota Tasik, Cakep. Kamu nanya. jangan lupa ke Pangandaran. Bagus. Tetaplah berbuat baik meskipun wajahmu mencurigakan. Banyak hantu, banyak tahu. Masya Allah. Tapi mungkin segitu aja dari saya ya. Sedikit ya kawan. Segitu aja dari saya. Emang tugas saya kan cuman wawancara aja ya, wawancara Kang Sule aja gitu ya. Nanti kita akan masuk materi apa bang? Judulnya bang? Materinya? Jalan menuju iman. Thoriqul Iman. Thoriqul Iman. Season 2. Tuh, guys, Masya Allah. Baik Kang Sule, terima kasih Kang Sule atas hadirnya. Mudah-mudahan Kang Sule istiqomah. Amin. Mudah-mudahan cerita hijrahnya dari Kang Sule bisa menjadi inspirasi bagi kita Amin, semua. amin ya Allah, amin, 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 amin. Terima kasih Kang Sule. Siap. Allahu Akbar. Mungkin mas segitu aja ya dari saya, pengen ngopi nih. Boleh. Kopi udah enak. Bari lihat kajian sehari sambil ngerokok, sambil ngopi gitu teh. Tengah Bandungan ya ngerokok, ini ngopi. Ustadznya mau biasa Ya, segitu aja dari saya. Sidik Permana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Kang Sidi, Kang Sule, Masya Allah.